Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Di dalam hadis Bukhari nomor 1395, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atsa Mu'adzan radhiyallahu anhu ilal Yaman. Suatu ketika Nabi mengutus sahabat Mu'adz dikirim ke Yaman. Itu ada yang berpendapat sekitar 10 Hijriah. Sebelum Haji Wada kejadian itu. Faqala udhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Di Yaman itu banyak ahli kitab, bukan diutus ke tempat orang Islam. Jadi kita ini harus berdakwah kepada siapapun, termasuk kepada orang non-Islam. Pertama, sampaikanlah tentang beri contoh kebenaran masalah agama Islam. Fa'inhum ata'u lidzalika fa'alimhum, secara bertahap. Kalau beliau berkenan, maka selanjutnya baru fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumi wa lailah. Bahwa Allah itu menyampaikan agar kita melaksanakan sholat 5 waktu. Fa'inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min awliyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau dia mau sholat, maka sampaikan bahwa Allah itu memerintahkan kita bagi-bagi rizki, yaitu suruh berzakat, agar rizkinya dibagi dari orang yang kaya kepada orang yang membutuhkan. Bukan untuk kita umat Islam, kita ini hanya fasilitator gitu, perantara agar semua berjalan dengan lancar. Umat Islam nggak butuh dengan hartanya mereka. Jadi luar biasa. Dan hadis itu sebenarnya panjang. Jangan pernah menyakiti hati penduduk. Kalau kita datang di suatu masyarakat, di suatu tempat, dan lain sebagainya, jangan pernah mengecewakan, membuat tersinggung hati masyarakat di sekitar di sana. Kita ini harus bersahabat dan kita ini harus sadar, harus tahu di mana kita berada, dan kita duduk dengan siapa, kita tinggal di lingkungan mana. Jadi supaya kita bisa menyesuaikan, tapi tetap punya pendirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Jadi di samping kita tidak boleh zalim kepada non-Islam saja tidak boleh kita zalim. Dulu sahabat Mu'adz diingat-ingat oleh Nabi. Jangan kamu menzalimi orang di sana, karena orang di sana ini kan belum beriman toh. Kepada orang yang tidak beriman saja tidak boleh menzalimi, apalagi sama anak bangsa, kepada sama umat Islam. Nah, kalau sesama umat Islam kita menzalimi, hati-hati, doanya itu sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amman yujibul muttarra idza da'a. Oleh karena itu sebenarnya saya tidak bermaksud bicara memihak ke kanan ke kiri, berbicara tentang politik. Coba andai saja kita ini dengan kerendahan hati. Seperti mohon maaf ya, saya sebut namanya Habib Rizik gitu ya, jangan diuyak-uyak. Ngerti ya diuyak-uyak. Jangan selalu dicari kelemahan dan kekurangannya. Namanya manusia pasti ada lebih dan kurangnya. Langsung beliau dikeluarkan karena memang secara hukum rupa-rupanya beliau tidak salah. Kalau toh dianggap salah tidak seberapa lah kesalahannya. Masih terlalu banyak yang lebih dari kesalahannya dari beliau. Lalu beliau ini dikirim untuk berdialog dengan apa itu penguasa di Mekah sana tentang masalah kuota haji ini dan masalah umroh, masalah haji segala macam. Kita pergunakan sebagai utusan negara kita untuk mempermudah dan mempererat hubungan dialog kita, silaturahim kita antara Indonesia dengan Mekah, Madinah. Mestinya begitu. Kita pakai semua kekuatan anak bangsa sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Kita tahu negara kita ini merdeka atas bantuan para ulama umat Islam. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa umat Islam.
Ini Al-Quran Surah An-Naml ayat 62. Hadis Bukhari 1395 sampai 1496, 2448, 4347, 7371 sampai 7372. Lalu hadis berikutnya 1396 dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Jadi bisa inna, bisa anna ya. Kalau awal jumlah inna, kalau di tengah jumlah itu anna. Inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarani bi amali yudkhiluni al jannah. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, Nabi tolong sampaikan kepada kami suatu amal, suatu perbuatan yang memastikan kami insya Allah atas izin Allah bisa masuk surga. Qala malahu malahu. Wa qala an-nabi arabun malahu ta'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Ini orang cerdas juga ini bertanya. Beruntung juga orang ini. Mudah-mudahan beruntung. Jadi begini ya. Pertama jangan menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, dirikan salat, tu'tiz zakah, bagi-bagi harta, zakat, infak, watasilur rahim, silaturahim terus diikat, disambung semakin erat dengan berbagai cara. Kalau kita punya bahasa Arabnya tawadhu ya saling mengalah, maka insya Allah dengan sendirinya tidak akan pernah ada celah kita ini berselisih. Kalau toh harus berbeda, paling hanya perbedaan yang kecil, lambat laun perbedaan itu akan semakin berkurang, semakin berkurang. Tapi apabila hati kita eh, terlalu jauh, badan bisa jauh, tapi hati sesama anak bangsa sama umat Islam itu jangan jauh-jauh. Jadi terserah kita. Kalau kita itu mengolah segala sesuatu dengan kecurigaan, permusuhan, selalu menganggap bahwa diri kita ini siapa, orang lain selalu salah, ya insya Allah pelan-pelan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kita keras, kasar, kaku, maka lambat laun nggak ada orang yang betah di samping kita. Jangankan orang, keluarga aja nggak betah. Anak cucu nggak betah. Orang tua, mertua nggak betah. Jangankan keluarga, ayam, kucing nggak betah sama kita. Hewan nggak betah. Semua yang kita tanam mati. Ikan yang kita pelihara mati. Itu akibat karena tangan kita kurang dingin, kurang istiqomah. Kurang memberikan peluang dan pelayanan yang baik. Jadi cobalah, apa saja kalau tangan kita ini dingin, hati kita juga dingin, maka insya Allah setiap yang kita katakan, setiap yang kita pijak, setiap yang dekat dengan kita pasti terjadi kehidupan. Ini pelajaran untuk kita semua, terutama bagi kami pribadi. Ini Bukhari, 1396, 5982, 5983. Kalau Fathul Bari, Juz 3, halaman 333 di sebelah kiri. Lalu 1397 berikutnya. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Qala, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a." وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, istiqomah sekecil apapun, meskipun sedikit kalau kita istiqomah, maka insya Allah dalam melakukan kebaikan kalau istiqomah pasti dari yang kecil itu akan menjadi besar. Itu maksud hadis Bukhari 1397. Sekarang 1398. Qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut sahabat Ibn Abbas, ada delegasi datang kepada Nabi. Faqalu ya Rasulullah, inna hadzal hayya min Rabi'ata qad halat bainana wa bainaka kuffaru mudar.
Walasna nakhlusu ilaika illa fi syahril haram famurna bi syai'in na'khudhuhu anka wa nad'u ilaihi min wara'ina wa nad'u ilaihi man wara'ana. Qala amurukum bi arba' wa anhaakum an arba' al-imani billah wa syahadati an la ilaha illallah wa aqada bi yadihi hakadha wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa an tu'addu khumsa ma ghanimtum wa anhaakum 'anid dabba wal hantam wan nakir wal muzaffat. Jadi dulu ada orang dari perbatasan ya, perbatasan. Lalu dia itu nggak bisa datang kepada Nabi karena antara daerahnya dia dengan kota Madinah itu ada orang kufar mudor. Kufar mudor itu, orang-orang mudor itu tadinya tidak Islam dan selalu mengganggu orang-orang Islam. Bukhari 1398. Oleh karena itu, mumpung beliau ketemu dengan Nabi, disampaikan keadaan yang sungguhnya kenapa nggak sering datang kepada Nabi, karena kalau datang itu sulit sekali diganggu oleh orang-orang kafir mudor. Itu dulu. Nah, sampai sekarang pasti ada kejadian seperti itu. Mumpung datang kepada Nabi, minta pesan-pesan kepada Nabi agar beliau bisa melaksanakannya. Jadi Nabi menyampaikan, ada 4 yang dilakukan, ada 4 yang ditinggalkan. Di antaranya yaitu hubungan dengan Allah harus semakin dekat, ibadahnya jaga, dirikan sholat, bagi-bagi rizki, zakat, dan bagi-bagi rizki ketika mendapatkan harta 5% paling tidak itu humus sama ghanimtum, 5% ya. Kalau semakin kaya, semakin banyak persenannya, tidak hanya 5%. Apalagi semakin banyak orang yang butuh bantuan. Lalu yang mesti dihindari, tinggalkan sesuatu yang membuat mabuk. Itu. Anidaba, baik itu minuman yang mereknya apa saja, kalau itu membuat mabuk, ada pewarna, pengawet, pemutih, harus ditinggalkan. Oleh karena itu, mohon maaf ya, seperti minuman-minuman yang beralkohol atau yang keras begitu dibuka, itu juas gitu kan. Dulu kan banyak minum-minuman kayak begitu. Jadi itu mesti ditinggalkan ya. Itu kalau sering masuk ke dalam perut kita minuman yang seperti itu. Oleh karena itu mohon maaf seperti Sprite, kan itu juga termasuk keras, Coca-Cola, apalagi yang lain-lain ya. Jadi dabba, hantam, wan nakir itu meminum minuman yang memabukkan tapi mereknya berbeda, tempatnya berbeda. Muzaffat. Itu harus ditinggalkan. Dan yang cerita yang sangat menarik dari Bukhari 1398 ini, cerita yang Nabi alami, para sahabat alami, lalu ditulis, dibukukan, sampailah kepada kita. Bayangkan kalau cerita Nabi itu tidak ditulis, tidak dibukukan dari zaman Nabi. Jadi sudah ditulis, tapi dibukukan berbentuk satu buku kodifikasi itu baru 150-200 tahun. Tapi kalau ditulisnya berbentuk lembaran, itu sudah dari zaman Nabi. Jangankan hadis, Sayyidina Ali aja punya lembaran tersendiri itu. Ditaruh di sabuknya. Itu Sayyidina Ali. Apalagi hadis-hadis yang lain. Jadi yang menarik, orang kafir mudor ini, yang tadinya dia kafir, mengganggu umat Islam, lama-lama dia masuk Islam. Lalu karena dia masuk Islam, dia merasa tadinya sebelum Islam selalu mengganggu ya, orang Islam, maka dia bertobat dengan cara dia mengadakan setiap bulan Rojab. Makanya oleh karena itu ada istilah Rojabiyah, Rojab Mudor. Setiap bulan Rojab, kenapa bulan Rojab? Karena itu arbaatun hurum, ya kan? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah itu termasuk 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu berurutan, lalu yang Rajab itu di pertengahan. Kenapa di pertengahan? Supaya umat Islam ingat. Jadi berurut dan di pertengahan tahun tetap juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk pertobatannya orang kafir mudor ini, begitu dia masuk Islam, sadar bertobat, setiap bulan Rajab dia mengumpulkan masyarakatnya, pemimpinnya punya inisiatif,
dikumpulkan, disitulah diadakan semacam pengajian atau tabligh akbar atau istilahnya halqah, liko atau terserah namanya, atau kajian atau seminar, lalu disitulah diundang sebagai orang yang alim untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, sejarah tentang kehidupan Nabi, keluarganya Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi, dan keberhasilan para pejuang. Lalu isinya ceramah Al-Quran dan As-Sunnah, di samping berhasil silaturahim, menyatukan kekuatan umat, hati umat, bertemu, lalu disitulah berbagi makanan, infak. Jadi itulah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau bahasa kita seperti sekarang kan ada Maulid, ada Isra dan Mi'raj, ada acara nuzulul Quran, itu terserahlah. Jadi dulu istilah Rojabiyah itu adalah kebiasaan orang kafir mudhor ketika dia sudah bertaubat, setiap bulan Rajab mengadakan pertemuan seperti itu. Pertemuan seperti itulah dikenal dengan Rajab mudhor. Isinya semacam majelis taklim atau liko atau kajian atau seminar, terserahlah, atau simposium atau Zoom atau apalah sekarang. Itu sama aja. Itu hadis Bukhari 1398. Semua orang sedunia tahu itu. Berikutnya 1399. Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa kafara man kafara minal Arab, faqala Umar radhiyallahu anhu, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Lah dulu begitu Nabi wafat, maka sahabat Abu Bakar ini membuat suatu keputusan yang luar biasa. Kata sahabat Abu Bakar, karena waktu itu melihat kejadian yang luar biasa, ada orang yang memprovokasi bahwa zakat itu begitu Nabi wafat dianggap tidak wajib. Dianggap kewajiban itu datang dari Nabi. Padahal kewajiban itu yang mewajibkan adalah Allah melalui lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi wafat beranggapan bahwa zakat tidak wajib lagi. Oleh karena itu mulai menyebar berita dan banyak orang yang tidak mau zakat. Sahabat Abu Bakar menyampaikan dan mengingatkan bahwa itu perintah dari Allah. Apabila kalian tidak mau berzakat, ini berakibat fatal bagi Anda. Anda melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, wa atuz zakah, dan juga melanggar sunnah Nabi. Dan yang berbahaya adalah akan terjadi keonaran. Ketika orang yang kaya sudah tidak mau berbagi hartanya, yang terjadi, yang kaya akan dibantai oleh yang miskin, dan yang miskin kehidupannya akan semakin sulit dan pasti tidak akan melahirkan ketenangan dan perekonomian akan hancur dan kehidupan masyarakat tidak akan sejahtera dan tidak akan aman. Dan itu perbuatan yang tidak benar menurut sahabat Abu Bakar karena memisahkan antara sholat dan zakat. Padahal aqimus shalah wa atuz zakah. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar, siapa yang tidak mau zakat maka akan ditindak. Nah, waktu itu penguasanya setelah Nabi wafat, khalifah atau sahabat Abu Bakar. Sayyidina Umar menyampaikan bermusyawarah, bagaimana kamu mau menghukum orang yang tidak mau zakat? Padahal Nabi menyampaikan orang itu kalau membaca kalimat la ilaha illallah, beragama Islam, maka dia terjaga segala harta, harga dirinya, nyawa, dan lain sebagainya. Iya, tapi kita harus menempatkan itu dalil pada porsinya. Jadi kita harus tetap menjaga harta dan nyawanya umat Islam, tapi mereka tetap harus wajib zakat. Ya, jadi begitulah. Karena kalau tidak berzakat itu akan melahirkan ketidaktenangan. Nah, ini pelajaran dari dialog antara sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan
Yang paling penting, sahabat Abu Bakar itu berusaha menjaga hak-hak mustahikin, orang-orang yang mustad'afin, yang lemah, agar dia yang kaya menyalurkan, agar perasaan pelitnya itu hilang. Karena yang paling berat itu apabila orang sudah pelit, orang kalau nggak bisa mematahkan, mengurangi perasaan pelitnya itu berbahaya. Jadi dengan zakat, dengan berbagi, maka itulah insya Allah aman, sehat, tentram, ekonomi berjalan. Dan yang paling penting bagaimana caranya kita mengurangi kesulitan dari orang-orang miskin. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu gimana caranya dapat uang meskipun itu memberatkan orang miskin. Nah, bayangkan coba, mohon maaf ya, orang belanja sekarang mau dipajekin sembako. Pendidikan orang sekolah mau dipajekin. Biaya sekolah pasti akan lebih mahal. Belanja akan semakin mahal. Ini akibatnya kalau kita melakukan riba itu begitu. Jadi kita membangun dengan cara ngutang, ngutang uangnya riba, membengkak, akhirnya kita suruh bayar, akhirnya pusing cari uang ke sana kemari, mau hutang tidak dapat hutang karena negara lain akibat COVID juga dia nggak punya banyak uang. Akhirnya hutang ke sana kemari nggak dapat uang, akal-akalan gimana caranya yang ada itu dibisniskan kepada rakyat. Rakyatnya suruh bayar pajak. Masya Allah, la haula wala quwata illa. Bukannya pajak dikurangin sedikit demi sedikit, itulah luar biasa ya. Oleh karena itu, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau cari menteri, cari orang yang pakai jilbab, yang rajin mengaji. Itulah akibatnya ya. Kalau menterinya nggak pakai jilbab, otomatis dia Al-Quran, As-Sunnah, bahkan yang pakai jilbab dianggap radikal, radikul. Itu akibatnya kalau kita anti Arab ya. Apa dipikir dunia tidak terbuka? Ketika kita anti Arab, maka orang Arab bisa saja membuat aturan yang membuat kita bisa juga, coba lihat. Mohon maaf ya, kuota haji belum kita dikasih, diajak bicara aja belum. Akhirnya hati-hati dan seterusnya. In ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sama saja kita menanamkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Kita akan panen kebaikan. Kalau kita menanamkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, juga seperti karet, bekel itu ya, akan mantul kepada kita. Di mana kita menanam, disitulah kita menuai. Oleh karena itu, jadi cobalah kita berbuat baik. Yang Arab baik kepada yang Ajam juga baik kepada yang Arab. Yang Arab baik kepada orang yang Indonesia, Indonesia baik kepada orang Arab. Jangan tanamkan kebencian. Jangan tanamkan hal-hal yang apa kita mau haji ke Borobudur dan lain sebagainya. Itu Bukhari 1457, 6924, 7284. Berikutnya Bukhari 1400. Faqala wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati fa inna zakata haqqul mal wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala maniha. Qala Umar radhiyallahu anhu fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakrin radhiyallahu anhu fa araftu annahu al-haqq. Jadi setelah sahabat Abu Bakar yakin dan dapat meyakinkan kepada semua masyarakat, maka akhirnya para sahabat semua mendukung usaha perjuangan sahabat Abu Bakar ketika menyampaikan sesuatu kebenaran, kewajiban berbagi yaitu zakat. Mana qasamalum min sadaqah. Innallah yurabbi as-sadaqah. Fali annaha tuhratun lin nafsi min radilatil bukhli wa tadhirum minad dunub. Inna ismatan nafsi wal mal tatawaqqafu ala ada'il haqqi wa haqqul mali az-zakatu. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala innaka sata'ti qauman ahla kitabin
fad'uhum wa fi akhirih ba'da qawlihi fuqaraihim fa inhum ata'u fi dzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wa iyyaka wa da'watal mazlumi fa innaha laisa laha min dunillahi hijab. Bukhari 1395. Lalu itu masalah arabah ya. Tadi sama dengan kalimat taribat yaminuk. Jadi bukan berarti pengertian yang sebenarnya. Walahu mimma ja'a bisighatid du'a wala yuradu haqiqatuh. Tapi orang yang beruntung seperti ketika kita kena tanah betul-betul comot, kotor, maksudnya mendapatkan yang dimaksud. Karena semua itu eh, ya kehidupan manusia, laki, perempuan itu kan lahir dari sperma, ovum, dari makanan, dari tanah. Makanan itu tumbuh dari tanah, lalu tanah itu dimakan menjadi sperma dan ovum. Itu yang dimaksud taribat yaminuk. Apabila kita memperhatikan keluarga dari segi keagamaannya, maka kita akan beruntung. Itu masalah pendekatan masalah lafaz atau kalimat ya. Yang terakhir yaitu hadis Bukhari 1401 menurut An Qais qala Jarir ibnu Abdullah bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Kami berjanji kepada Nabi untuk menjaga salat, wa itaiz zakah, untuk terus berbagi zakatnya, infaknya segala macam, wan nushi likulli muslim, dan kita untuk saling memberikan nasihat sesama umat Islam. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Silahkan kita karena sayang memberikan doa, memberikan masukan, niat yang baik, cara yang baik, dan yang diberi masukan mudah-mudahan tidak salah paham dan dapat menerima dengan legowo, dengan hati yang sangat senang. Maka dengan demikian umat Islam tidak akan pernah terjadi celah untuk salah paham sesama umat Islam. Sederhana sekali konsep dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.